Oke, kita buka pertanyaan. Agak dulu. Dia bagian doa. Oh, gitu. Ya. Oke, kita buka tiga pertanyaan lah kepalangan dia dah. 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama Pak Yunus. Yang kedua siapa? Tigo. Jangan Sito. Kepalangan. Pak Yunus, satu lagi yang muda, ada yang di luar? Pertanyaan Pak Yunus. Pak Yunus tahu. Ada tak kira-kira yang di luar? Ayo Yunus, panjang-panjang Pak Yunus. Tak ganti. Nah, pertanyaan yang kedua, Ustaz Febri. Kami persilakan Pak Yunus. Ini mewakili negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yunus. Hai. Tahu kan? Tahu ya? Belum. Baik Ustaz, saya akan menyampaikan pertanyaan. Tadi sebut-sebut masalah kezaliman. Saya punya tetangga, sepasang suami istri, sudah berapa lama tidak punya zuriat atau keturunan. Lantas dia mengambil, masih ada keluarganya, dan yang perempuan dan yang laki-laki orang lain. Nah, baru-baru ini suami ibu itu meninggal, seorang dari TNI dia itu. Nah, saat ini karena keluarga pihak laki-laki itu mengetahui dan ada surat terima dan sebagainya tentang bahwa anaknya itu bukan anak kandungnya, dia ingin membungkam dasar mau diambilnya harta itu karena si perempuan ini tidak punya turunan katanya. Sementara kakaknya tadi saudaranya tadi yang meninggal itu dia sudah meninggal dan mau diambil. Malah ada di Curug itu dia tuh sebenarnya selama ini dapat rukun, dapat bagian terus setiap bulan 9 ini tidak dibagi. Nah, kemudian rumah apapun harta yang dimiliki oleh suami ini mau tadi katanya sudah sampai kelurahan mau laporan. Mohon petunjuk dan mungkin apa solusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung Ustaz, langsung dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Said. Yang pertama kami mohon izin Ustaz. Jadi materi yang antum sampaikan malam ini insya Allah nanti kami sampaikan lagi. Jamaahnya ya dia juga sebenarnya. Itu izin harus ada sanadnya kan. Yang kedua kombil tuh. Ijazahkan. Kalau kami di Mesir kita suka minta sanad. Yang kedua Ustaz mohon izin bertanya. Jadi Anda kan pernah dengar kisah ada seorang pencuri yang bermain ke rumah wali gitu kan. Kemudian kebetulan wali ini dalam keadaan sekarat. Kemudian dia mati wali itu. Kemudian yang jadi penggantinya adalah si pencuri ini tadi. Maka ada istilah katakanlah ulama meskipun engkau ingin mencuri ke rumahnya gitu. Tapi tenang Ustaz, tenang nggak akan nyuri ke rumahnya. Yang ingin Anda pertanyakan apakah benar ketika seorang wali itu mati harus langsung ada penggantinya seperti yang kisah budak yang mati tadi, apakah langsung ada penggantinya atau bagaimana Kiai mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Psikologi Ustaz, berhubung biar tigo tadi katanya boleh bohong asal tidak mendatangkan mudarat. Kalau Nah, salah paham itu. Jadi kalau kita semuanya ada kejadian di tempat kita, semuanya ada lanang tadi nikah Ustaz. Nah, istrinya nanya kan, nah dia ini tadi tidak galak jujur karena ngapa? Agak bahaya kan rumah tangga dia itu berantakan kan jelas sih itu. Kalau istri tadi ngomong, lah nikah lagi tidak, ya kan? Nah itu. Kalau dijawab jujur, ini bakal ribut, bakal cerai. Nah ini kira-kira itu termasuk. Terima kasih. Minta maaf baik. Minta maaf. Pengalamannya ya. Jadi yang pertama itu untuk masalah waris, itu yang pertama bahwa anak angkat itu tidak termasuk ahli waris. Kemudian yang kedua, istri itu adalah termasuk ahli waris.
Jadi kalau misalnya dalam kondisi kita sekarang ini, sekarang di Indonesia yang berlaku itu, kalau suami meninggal, hartanya itu dibagi dua dulu. Gono gini. Ngapo? Kalau di ini kan ndak kati di kita pikir itu gono gini itu ndak kati. Cuma memang konteks kita ini berbeda dengan konteks masyarakat pada saat penyusunan kitab-kitab fikih itu. Dulu itu kan memang harta suami istri itu terpisah. Dan kebanyakan kadang istri tidak bekerja. Jadi istri itu dapat harta, kadang warisan dari orang tuanya, bawaan sebelum nikah. Dan harta itu memang betul-betul terpisah. Ini harta suami, ini harta istri. Nah, jadi ketika salah satunya meninggal kan jelas yang harta warisnya yang mana. Suaminya meninggal, yang dianggap harta waris ya yang milik suami, yang milik istri tidak termasuk harta waris. Ketika istri meninggal, harta waris yaitu harta istri, yang suaminya tidak termasuk harta waris. Nah, kita ini di budaya kita ini kan harta, tidak ada pemisahan harta suami dengan istri. Jadi harta itu bercampur, cuma persentasenya itu kita sulit, tidak tahu berapa persen milik suami, berapa persen milik istri. Makanya ngambil jalan mudah deh, bagi dua misalnya. Kecuali ada perjanjian, misalnya kalau harta kaki ini sepertiga istri, 2/3 suami. Jadi itu kenapa misalnya ada gono gini, harta dianggap sebagai harta bersama, karena harta kita bercampur. Termasuk cak mana kalau bini tidak begawe itu masih tetap berhak harta itu. Karena bini itu banyak ngawe kan pekerjaan suami. Kalau nak nurutnya yang disebut ngasih nafkah itu, lah siap makan. Itu tuh, ngasih bini makan itu, lah pacak dimakan, bukan nyuruh dia masak. Jadi gitu yang masak itu. Gitu yang masak. Nah, sekarang kan yang namanya ngasih nafkah itu ngasih makan. Ngasih makan itu artinya lah pacak dimakan. Nah, sekarang kan istri itu lah masak untuk dia dewe, lah masak untuk suami pula, lah masak untuk anak-anaknya pula. Nah, coba mau dibayar berapa gajinya? Maka wajar kalau harta yang diperoleh, walaupun dia cuma ibu rumah tangga. Kalau kondisi beda budaya kita, misalnya di Malaysia itu memang kadang bini itu ungkang-ungkang kaki nian. Itu pembantu kalau yang ngawekan itu. Bini itu siap sedia kapan suami ndak lah juga doh. Nah, yang kita ini kan lain. Yang kita ini kan bini itu banyak mengerjakan pekerjaan yang harusnya dikerjakan oleh suami. Sehingga kalau main hitung-hitungan, ya begawe juga, bukan ndak begawe. Salah. Cak kami pribadi dibanding kayaknya capeklah istri dibanding gitu. Capeklah istri. Kita cuma begawe datang ke kantor sebentar, ndak pulang. Dia ndak pakai sudah sampai ke malam, ndak pakai sudah. Ya. Nah itu. Nah, langsung sensitifnya. Kalau disebut malam cepat nyambung. Jadi pada dasarnya makanya kita sekarang ini kita pakai itu. Jadi bukan jadi harta waris semua, separuhnya itu harta waris. Kalau separuhnya harta waris, berarti yang separuhnya untuk istri. Nah, yang separuh untuk suami ini harta waris itu baru dicari, diinventarisir siapa ahli warisnya. Pertama ahli warisnya adalah istrinya dapat lagi. Berapa dapatnya istri itu? Istri itu seperempat, karena dia tidak punya anak. Kalau bukan istrinya tidak punya anak, bukan. Suami yang meninggal tadi punya anak tak? Entah dengan dia, entah dengan istri lain. Kalau dia punya istri lain punya anak, istri 1/8. Tak mesti anaknya istri, bukan. Anak orang yang meninggal. Anak orang yang meninggal. Punya anak tak dia tu tadi? Oh, memang tak punya anak dia. Dengan istri itu apa dengan istri lain, tak katik anak. Maka istri dapat 1/4. Siapa ahli waris lain? Harus dilacak dulu. Sudah lacak istri sama anak, lacak ke atas ayah ibu. Ayah ibu tu masuk waris kakek nenek. Kemudian baru nurun nyamping dia saudara kandung, saudara seayah,
saudara seibu. Nah, jadi ini tidak bisa misalnya kita menentukan oh ini siapa-siapa yang dapat, harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Jadi diperiksa nian ke atas siapa bayang ada, kaget baru tahu siapa bayang termasuk ahli waris. Itulah yang berhak dapat. Nah, cak mana yang anak tadi kan kasihan anak tuh misalnya diambil dari kecil lah dirawat. Pas wong tua angkatnya meninggal tidak dapat apa-apa. Makanya disitulah ada peran wasiat. Peran wasiat. Seharusnya kalau kita punya anak angkat macam itu, buatlah wasiat. Buatlah wasiat. Hah? Iya, secara ininya tidak pacak. Untuk kita ini secara agama sebenarnya bisa saja ada di sana salah ada saksi pula kan. Tapi untuk kalau bertemu di pengadilan tidak diterima. Jadi harus ada wasiat. Misalnya untuk anak angkat aku nih, kalau aku ninggal kaki, misalnya sepertiga dari harta aku untuk dia. Jadi yang itu disisihkan dulu, tidak masuk dalam waris. Nah itu yang harus yang ini kalau yang bagi yang punya anak angkat. Karena kasihan kadang-kadang anak angkat itu yang kasihan. Apalagi dia masih kecil pula. Kalau dia lah dewasa masih mending. Nah, masih kecil dia diangkat anak, uang tua kandung dia tak tahu entah di mana, entahlah meninggal entah apa. Maka salah satunya itu lewat wasiat. Tapi kalau sudah tinggal tak baca, berarti tinggal yang dapat hak itu adalah istrinya sama saudara-saudaranya. Kalau dia tak punya anak kan saudara dapat. Kalau tidak punya anak itu saudara dapat. Sikok tu lah tadi. Sikok. Kemudian yang Ustaz Febri tadi, yang pertama, lupa apa? Iya. Itu insya Allah diizinkan kalau yang kemudian yang kedua, masalah para wali itu kan ada beberapa riwayat. Cuma saya termasuk yang tidak terlalu banyak meneliti mengkaji yang permasalahan wali itu. Itu diantaranya Imam As-Suyuti ada nulis kitab khusus itu. Yaitu derajat-derajatnya, ada yang wali ini, ada wali abdal, ada yang disebut itulah yang wali abdal. Kalau tidak salah itu wali abdal itu ada 40 dalam setiap masa. Begitu meninggal itu ada penggantinya, jadi tidak pernah kurang. Nah, cuman mengenai kesahihan, nah ini yang kami tidak berani jawab apa memang sahih apa tidak. Tetapi di kalangan para ulama itu banyak yang menulis tentang itu, Jadi di antaranya ada yang memang yang tidak ada pengganti, ada yang memang ada pengganti. Jadi selalu genap sekian. Jadi ini meninggal dimunculkan. Cuman itu tadi kita tidak tahu, kita tidak tahu dan kita tidak banyak ketemu dengan masalah-masalah seperti itu. Jadi kita ini kan semakin jauh sebenarnya, semakin jauh dari masa-masa terbaik, ya, masa-masa terbaik itu masa-masa ulama, salah masa nabi, masa tabi'in. Kalau semakin kesini ini semakin sulit kita ketemu. Dia itu tetap ada, tetapi kadang-kadang tadi mastur tadi banyak yang tidak diketahui oleh orang lain. Jadi jawaban pastinya kami tidak baca ngato pasti ini benar sahih, itu tidak baca. Cuman kalau memang tulisan-tulisan di antara para ulama memang ada yang menulis seperti itu. Demikian. Yang ketiga tadi Ustaz Endi itu salah paham saya. Kami tidak kati ngomong boleh bohong asal tak mudarat. Nah, tidak kati. Tidak ada ulang berekaman itu tidak kati boleh. Maksudnya itu boleh bohong untuk menghindari mudarat, bukan asal tidak mudarat. Boleh bohong untuk menghindari mudarat, bukan asal tidak mudarat kan. Kalau asal tidak mudarat itu artinya bohong, asal tak kati mudaratnya boleh. Nah, itu lebih luas. Jadi dalam hadis itu boleh bohong itu disebut Nabi itu 3 kan. Satu dalam peperangan. Peperangan itu ya namanya perang itu ya ada taktik, ada strategi untuk nipu lawan kan. Itu kan bohong juga. Kita pasukan dikit cak besar misalnya nampak pakai suaranya gemuruh banyak, haram ini. Nah, itu kan bohong, itu dalam peperangan. Yang kedua
yaitu mendamaikan orang yang berselisih. Kemudian yang ketiga, bohongnya suami dengan istri atau sebaliknya. Tapi yang dimaksud bukan bohongnya itu. Yang dimaksud bohongnya suami itu, nah iya, jadi istrinya beli baju baru, kak bagus tak kak, wih mantap. Padahal dalam hati gitu, tidak cocok. Nah itu namanya bohong yang seperti itu. Jadi bukan membohongi, bukan, tapi berbicara tidak sesuai fakta demi dia senang, maksudnya itu. Jadi kalau masak tidak enak gitu, cak keenaan tulah makan misalnya, itu namanya termasuk memuji yang sebenarnya secara realnya itu tidak cukup syarat untuk dipuji sehebat itu, tapi kita berlebih-lebihan memuji. Oh pokoknya kalau masakan aku nih, kalau di luar tuh dikit lah makan, apa balik ke rumah banyak. Itu yang bohong yang seperti itu. Jadi kalau yang lain-lain berarti tidak masuk. Tidak masuk. Jadi tetap itu akan berlaku kalau misalnya ada sesuatu yang bakal menimbulkan bahaya. Jadi kalau memang bakal nimbul bahaya, bukan boleh nak ngitunya itu. Jadi bukan boleh nak nambah tadi, bukan. Sudah tuh aku nak bohong baik, bukan. Dalam arti memang ada sesuatu yang sudah terjadi, yang ini kalau kita sampaikan bakal terjadi mudarat yang lebih besar, jadi lebih besar. Nah itu yang jangan sampai, yang artinya kita boleh nahan dulu, tetapi kita sudah melakukan kesalahan terlebih dahulu. Kenapa? Karena kan hubungan suami istri itu landasannya kan muasyarah bil ma'ruf wa anshiruhunna bil ma'ruf. Jadi muasyarah bil ma'ruf. Kalau kita main ngumpat-ngumpat, tidak muasyarah bil ma'ruf lagi. Ya, mungkin itu saja dari kami. Kami kembalikan kepada MC.